Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Awal Yulianto, yaitu saya sendiri, kemudian Arin Lovina dan Rati Setianingrum. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan olah data, yaitu untuk menguji validitas dan reliabilitas di SPSS. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tentunya membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Tampilan pertama pada SPSS mirip seperti di Microsoft Excel, yaitu ada beberapa tab dan tersedia beberapa kolom juga. Bisa dilihat di sebelah bawah kiri ada tab Data View dan Variable View. Pada percobaan kali ini kita akan mencoba menguji sebuah data angket atau tabulasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menginput data angket atau tabulasi bisa dipilih variable view. Tampilan pada tab view terdiri dari beberapa kolom. Di situ ada nama, tipe, width, dan desimal. Kemudian kita akan menambahkan beberapa item atau kolom sesuai dengan jumlah pertanyaan yang diajukan di setiap variabel. Selanjutnya tinggal mengisi kolom. Kita akan mencontohkan dengan item ya. Setelah mengisi kolom sesuai dengan pertanyaan atau kuesioner di variabel, kemudian tambahkan skor nilai di bagian bawah. Kolom tersebut nanti akan berisi nilai rata-rata atau skor rata-rata dari setiap pertanyaan. Setelah membuat atau mengisi kolom di variable view, selanjutnya beralih ke data view. Di data view itu akan menampilkan item yang telah kita buat di variable view. Di sini bisa dilihat ada item 1, 2, dan 3, kemudian total score ya sesuai dengan apa yang kita masukkan di variable view. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menginput data angket atau tabulasi ke dalam kolom di data view. Kita contohkan dengan angket atau tabulasi dengan 4 pertanyaan dan 100 responden. Setelah semua data diinput, kemudian tinggal mengolah datanya. Untuk mengolah data akan dijelaskan oleh Arin Lovina. Saya Arin Lovina, NPM 184. Kita melanjutkan presentasi dari Mas Awal. Setelah data angket dari 100 responden tadi dimasukkan di kolom yang sudah disediakan, selanjutnya kita cari dan klik analyze di atas, lalu kita pilih yang correlate. Nah, kita tarik ke kanan, kita klik, nanti muncul seperti ini, ada 2 kotak atau 2 kolom. Kita blok, kita pindahkan ke kanan. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita oke. Nah, nanti akan menjadi seperti ini tampilannya. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ratih mengenai kenapa ada bintang 2 dan kenapa ada yang tidak ada bintangnya di kolom sini. Lalu kita kembali ke yang sebelumnya. Nah, kita klik lagi analyze, kita cari yang scale, lalu kita klik lagi, kita pindahkan dari item 1 sampai item 4 ke sebelah kanan. Lalu kita klik yang statistik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita cari yang scale, item delete, lalu kita continue.
Setelah ini lalu kita oke. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini udah hasil data dari 100 responden yang sudah diolah menggunakan SPSS. Nah, kemudian nanti hasilnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh Mbak Ratih. Terima kasih. Baik, nama saya Ratistianingrum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Awal dan Mbak Arin, yaitu tentang praktik SPSS. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktek SPSS yang tadi sudah dilakukan oleh Mbak Arin dan Mas Awal. Oke, untuk hasil SPSS, hasil dari praktek SPSS yang tadi sudah dilakukan oleh Mbak Arin dan Mas Awal, yaitu didapatkan beberapa tabel, yaitu yang pertama tabel correlation, yang kedua case processing summary, yang ketiga reliability statistik, dan yang keempat item total statistik. Pada tabel correlation ini terdapat beberapa kolom dan baris yang berisi tentang data-data yang tadi sudah upload atau sudah diinput oleh Mbak Arin dan Mas Awal. Yang pertama itu ada item, nama-nama item. Yang kedua ada percent correlation, signifikansi, dan N itu sampel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu tabel correlation. Berdasarkan nilai signifikansi atau signifikasi totality dari tabel tersebut, diketahui nilai signifikansi antara item 1 atau X1 dengan total skor adalah 0,002. Nah, data 0,002 ini lebih kecil dibandingkan 0,01. Di sini data 0,01 itu diambil dari dari R-tabel atau rumus DF sama dengan N-2. Nah, data 0,002 lebih kecil dibandingkan 0,01 ini, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel item tersebut. Selanjutnya yaitu kita ambil contoh di item 2. Nah, di item 2 dengan total skor ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, dan ini lebih kecil dibandingkan 0,01, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel item 2 dengan total skor. Selain itu, kita juga dapat melihat dari berdasarkan nilai R hitung, yaitu diketahui R hitung untuk hubungan item 1 dan total skor ini sebesar 0,305. Nah, nilai 0,305 ini lebih kecil dari R tabel pada 100 responden, yaitu 0,1. Lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan korelasi antara item 1 dengan total skor ini memiliki korelasi antara variabel item 1 dan total skor. Selain itu, kita juga dapat melihat dari bintang yang berada pada simbol bintang yang berada pada data-data tersebut. Bisa dilihat itu pada total score dan item 1 yang 0,305 itu terdapat 2 bintang di atasnya. Nah, itu berarti item tersebut memiliki korelasi satu sama lain. Pada tabel kedua yaitu case processing summary, di situ terdapat case, valid, include, dan total. Sedangkan pada kolomnya ada N dan simbol persen. N di
tabel tersebut yang berarti jumlah sampel, dan untuk persen adalah tidak ada data yang kosong atau responden terisi. Nah, di tabel ini ada N100, yaitu sampelnya 100 orang, dan untuk persennya itu 100% karena tidak ada data kosong atau semua data terisi. Yang kedua yaitu tabel reliability statistik. Di situ terdapat N of item, yaitu banyaknya item atau butir pertanyaan angket yang ada, yaitu di situ ada 4 item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,062. Karena nilai Cronbach alpha 0,062 lebih besar dari 0,00. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini disimpulkan bahwa data tersebut reliabel. Selanjutnya ada tabel item total statistik, yaitu gambaran tentang keempat item pertanyaan pada angket. Di sini kita fokus pada kolom Cronbach alpha, if item, delete. Nah, dalam tabel tersebut untuk hasil data yang kurang dari 0,60 berarti data reliable, sedangkan untuk data yang lebih besar dari 0,60 maka data reliable, sedangkan yang lebih kecil dari 0,60 berarti data tidak reliable.